Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, hari ke-19. Rekomendasi film hari ini tentang tradisi. Film tradisi. Apa ya? Oh, I got one. Ready or Not. Ready or Not ini adalah film tahun 2019 yang rilis di Amerika di bulan Agustus. Gua agak lupa sih, kalau nggak salah di Indonesia tuh September apa Oktober waktu itu gue nontonnya. Film ini bergenre thriller, misteri, horor. Cuman horornya ini nggak terlalu ditonjolin ya, lebih ke thriller dan misteriusnya gitu. Lo bakalan tahu kenapa gue bilang horor yang gak terlalu ditampilin ketika lo udah pernah nonton film ini. Jadi lo orang kalau belum pernah nonton film ini, tonton dulu aja. Anyway, film ini dibintangi oleh Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, dan Andy McDowell. Awalnya gue pikir Samara Weaving ini Margot Robbie, karena sekilas tuh dari gayanya, stylenya, model make upnya waktu di trailer tuh mirip banget kayak Margot Robbie asli. Ternyata bukan, emang dua orang yang berbeda. Dia Samara Weaving dan Margot Robbie itu mirip aja gitu. Lanjut, kita bahas sinopsis atau plotnya sedikit ya. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang punya tradisi aneh, yaitu melakukan ritual semacam permainan game yang ditentukan dari sebuah kotak secara acak gitu. Jadi setiap kali ada pernikahan, mereka akan memainkan game itu. Karena kakek buyut mereka dulunya tuh bikin perjanjian dengan setan. Pokoknya lo kalau nanti keluarga lo mau bertahan dan tetap kaya, lo harus melakukan permainan itu setiap kali ada pernikahan. Jadi anggota baru di keluarga itu ibaratnya ditatar gitulah, ikut tradisi keluarga. Main permainan tradisi yang udah disepakati antara kakek buyut keluarga itu dengan iblis. Nah, konsekuensi apa ya nyebutnya, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis, itu berhubungan antara hidup dan mati dong. Nah, ini yang dijanjikan oleh iblisnya adalah kalau lo mau tetap kaya, tetap hidup, tetap makmur, dan keluarga lo utuh, lo harus bermain permainan itu. Tapi kalau lo gagal di permainan tradisi ini, atau lo nggak melakukan permainan ini, ketika fajar tiba di pagi hari setelah hari pernikahan, disitulah waktu kalian akan habis. Dalam artian keluarga yang tidak menjalankan tradisi atau kalah dalam tradisi ini akan hilang, meninggal, hancur. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya di dalam kartu permainan itu ada beberapa, tapi yang di film ini ditampilin hide and seek atau petak umpet. Petak umpetnya tentunya bukan seperti petak umpet yang kalian tahu dan kalian pikirkan. Ini petak umpet yang mana yang jaga itu seluruh keluarga, yang ngumpet itu menantu yang baru menikah. Jadi satu lawan banyak, literally satu lawan banyak. Dan kalau lo gagal untuk ngebunuh menantu lo di pagi hari, satu keluarga meninggal, men. Satu keluarga hilang. Gitu menurut perjanjian keluarga itu dengan iblis. Nah, film ini tuh cukup aneh dan cukup intens sih ketika gue tonton. Sejujurnya dari awal gue nonton trailernya gue gak mau nonton. Cuman waktu itu cewek gue maksa dan kayak penasaran juga, akhirnya ya udah gue nonton. Dan well, yang awalnya gue pikir akan terlalu menyeramkan, ternyata seru juga. Seru juga nonton film ini asli. Nah,
Kalau lu bosen dengan film thriller pada umumnya, mungkin lo harus nonton film ini sih. Biar tahu perbedaannya, keseruannya. Dan for your information, film ini cukup gore, banyak banget adegan darah. Jadi saran gue sih ya kalau bisa udah 17 ya nonton ini ya. Biar nggak kaget. Terus banyak adegan-adegan sadis juga. Jadi ya make sure kalian udah cukup umur nonton film ini. Spoiler alert. Kaget ya. Jadi mungkin beberapa 1-2 menit ke depan gue akan sedikit spoiler tentang film ini karena gue gatel untuk ngebahas ini. Tapi cuman bagian ininya doang sih, endingnya doang. Nah kalau lu orang belum pernah nonton, better kalian tutup dulu, skip ke 2 atau 3 menit ke depan supaya kalian tetap penasaran dan tetap pengen nonton film ini ya. Oke, langsung aja kita bahas. Sebenarnya yang mau gue bahas tuh endingnya doang sih. Tapi kan ini matters dong. Jadi ketika si keluarga ini di ujung tanduk gitu karena udah mepet dengan waktu subuh ya kan. Pas mereka udah mau bunuh si menantunya ini, itu adegan paling keren banget dan badass banget. Udah gitu kan cara meninggalnya si keluarga-keluarga ini juga ajaib. Mereka meledak gitu, dus. Meledak jadi kayak semacam debu atau awan, terus seluruh rumahnya pelan-pelan kebakar. Cuman dari hasil ledakannya itu si pemeran utamanya terciprat dari darah si keluarga yang lain gitu. Jadi benar-benar meledak, literally kayak manusia meledak. Habis itu ada api menyambar satu rumah, kebakar semua. Terus si sosok iblisnya itu dalam bentuk kobaran api gitu ya kan, kayak ngelirik ke si pemeran utama, terus ngasih senyum sama ngangguk doang. Habis itu si menantunya ini, si Samara Weaving-nya keluar ke tangga ngambil rokok sama Zippo gitu, dibakar. Terus dia ngerokok berapa isepan. Abis itu ada kayak police officer yang udah nyampe ke lokasi. Dia nanya kan, kenapa ini, kenapa gitu ya kan. Biasa, mertua. Jawabnya gitu doang dong. Abis itu udah tamat. Asli keren banget. Itu doang yang mau gue bahas sebenarnya. Nah kalau lu orang udah nonton, lu inget kan penggambaran endingnya itu dilakukan dengan eksekusi yang bagus, keren, dan amazing lah. Benar-benar epic banget itu ending. So ya, itu tadi spoilernya. Semoga masih ada yang dengerin sampai sini ya, meskipun ada spoilernya tadi. Dan itu tadi tradisi yang aneh untuk difilmkan, tapi menarik ternyata ketika kita tonton. Benar-benar epic banget ini. Yang bikin Ready or Not luar biasa, gua salut. So segitu aja buat Ready or Not. Kita lanjut bahas ke tradisi. Oke, masuk ke tradisi. Sejujurnya gua agak-agak apa ya, agak-agak bete dengan orang-orang yang old school atau konservatif gitu, yang mana mereka terlalu apa ya, kadang terlalu memaksakan tradisi gitu. Bahkan untuk beberapa hal yang gak relevan, sayang sekali gitu kalau memang terlalu dipaksakan. Apalagi yang melibatkan orang, yang mana ketika ditanya orang itu mau ikut atau enggak, ketika nggak ikut mereka jadi dikucilkan gitu. Padahal kan ya gimana, kalau emang orang yang nggak mau ya udahlah, menurutku sih gitu ya. Ya kalau gue lihat dari sisi orang-orang yang konservatif atau old school ingin tetap mempertahankan tradisi sih, ya gue paham. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, yang gitu-gitu kan. Cuman di sini poinnya adalah gue berharap jangan dipaksakan lah. Jadi kalau emang orang yang nggak mau atau maaf nggak mampu untuk ngikut tradisinya, ya mending dimaklumkan gitu, ada toleransi lah.
ada maklumat gitu di hukum kalian atau gimana. Ya, tapi pilihan juga ya, tiap orang kan beda-beda untuk memandang ini. Gue pengen bahas sedikit mungkin tentang tradisi yang ada di keluarga gue. Jadi gue kan keturunan dari Sumatera dan secara garis keturunan harusnya di generasi keberapa gitu gue terpilih untuk menjadi kepala suku. Nah, untuk jadi kepala suku ini sejujurnya gue agak gak relate karena gue udah gak tinggal di sana. Gue juga bukan lahir di sana. Gue pun besar di tempat lain, which is di perkotaan gitu, yang mana terkait tradisi-tradisi ini terlalu samar untuk gue ikuti. Nah, ketika gue nanya ke temen gue ya kan yang masih darah murni banget gitu tentang tradisi-tradisi yang bakal gue hadapin, mereka tuh kayak, wah gila sih lu kalau lu nggak ngambil atau menolak untuk tahta itu, cie. Lo ini banget sih, maksudnya kayak tidak terhormat banget gitu. Cuman semuanya bisa lah kita komunikasikan gitu. Gue akhirnya pelan-pelan ketika udah tahu, oh gue harus begini, oh gue harus begitu, gue kan masih bisa memilih gitu ya kan. Akhirnya ya gue mencoba untuk mengkomunikasikan dahulu gitu ke, khususnya ke orang tua gue terkait tradisi yang ada. Gue ngobrol lah paling nggak untuk ngasih tahu dari sisi gue tuh kenapa gue ngerasa nggak layak atau nggak mampu untuk mengemban tugas dan menerima tahta itu gitu ya kan. Ya udah, dari situ orang tua gue perlahan-lahan udah mulai mengerti dan ya that's a good thing gitu. Mereka punya toleransi tinggi, tapi kalau ternyata mereka nggak bisa nerima ketika misalkan nanti ada penyambutan atau upacara ketika pendahulu gue ini meninggal, ya mungkin gue cabut aja lah dari rumah, hidup sendiri aja. nggak usah gimana-gimana gitu, karena nggak relate. Sayang sekali gitu kalau gue harus mengikuti tradisi secara dipaksakan, karena apapun yang dipaksakan pasti nggak baik, intinya sih gitu. Well, mungkin segitu aja lah curhat gue tentang tradisi. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu, karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.